Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai ya. Dari yang pertama adalah dari Nur Fatmawati, hadir Mas Tarotku, selamat sore. Terima kasih. Kemudian dari Ayu Viola. Assalamualaikum, terima kasih selalu, mudah dipahami, singkat dan jelas. Kak, tolong dong, saya LDR. Kami ingin bertemu menikah karena dihalangi oleh COVID. Jawabanku, kapan aku dan dia akan bertemu dan menikah? Oke, untuk yang punya seseorang LDRan, kira-kira kapan bertemu dan kapan akan menikah? Fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kapan aku dan dia bertemu dan menikah? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan aku dan dia bertemu dan menikah? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, kapan aku dan dia bertemu dan menikah. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memilih kartu paling kiri, kapan akan bertemu dan menikah. Kartu Empress sebenarnya memberikan sebuah simbol. Memang saat ini masih belum bisa bertemu satu sama lain. Namun saat inilah waktu yang tepat untuk menyuburkan hubungan satu sama lain. LDR bukan berarti tidak bisa saling berbagi kasih sayang. Namun agar satu sama lain bisa saling terhubung lebih kuat secara perasaan, sekarang jaga komunikasinya. Jika kartu Empress dikaitkan dengan kurun waktu karena dia adalah bagian kartu mayor dan berada di kartu mayor bernomor 3, maka ini akan masuk ke angka 1 hingga 3 tahun ya. Jadi ini memang cukup lama, tidak sebentar karena di kartu mayor. Kurang lebih akan mencapai 1 sampai 3 tahun lagi pertemuan dan pernikahannya ya. Tapi yang pasti ini menandakan suatu hubungan yang subur dan baik. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Two of Swords sebenarnya menyimbolkan suatu kondisi ada beberapa hal yang kita masih ragu dengan dia. Kapan akan bertemu dan menikah mungkin 1 sampai 2 bulan lagi pertemuan bisa terjadi. Hanya saja apakah akan sampai ke pernikahan itu benar-benar ikuti kata hati. Ingat, seringkali sebelum menikah kita selalu merasa bahwa si dia nanti setelah menikah akan berubah lebih baik. Namun yang terjadi setelah pernikahan adalah sedikit penurunan daripada apa yang kita ekspektasikan, bahkan mungkin cukup banyak penurunan. Jadi benar-benar tanyakan hatimu, mantapkan hatimu. Yang ini jangka waktunya tidak terlalu lama, 1 sampai 2 bulan ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kembali ke kartu mayor, Hangman adalah simbol dari sacrifice atau pengorbanan. Seberapa besar kamu berani berkorban untuk berjumpa dengan dia, seberapa besar dia berkorban untuk bisa berjumpa denganmu, itu akan mempengaruhi kapan waktu jumpanya ya. Ini juga ke angka 1 sampai 3 tahun, kurang lebih bisa 1 tahun kalau mungkin lebih berani untuk berkorban kepada hubungan ini. Dan di sisi yang lain, kartu Hangman sebenarnya menyimbolkan bagaimana pihakmu atau pihaknya berani mengambil langkah untuk keluar dari kondisi yang stuck ini, dalam artian nggak bertemu lama, kepingin nyampein perasaan, kepingin segera tapi nggak bisa bergerak karena COVID, akhirnya nggak bisa berjumpa. Ini akan membatasi semuanya. Namun jika ada yang berani mengambil langkah, berani berkorban, pertemuan bisa cukup cepat dilakukan. Yang ini lebih ke arah paling cepat mungkin sekitar 1 tahun ya. 1 sampai 3 tahun, 1 sampai 3 tahun, yang ini sekitar 2 bulan ya. Tapi di sini benar-benar yakini hati, tidak wajib memaksakan kalau hatimu belum benar-benar siap ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Request selanjutnya adalah Novita Ergan. Siapa yang sakit hati padaku, gua tahu nih. Oke, ternyata mengkomen dari pembacaan ya. Kita lanjut lagi, Novita Ergan. Halo Tarotku, request dong, apakah sang mantan sudah move on dan apakah dia mencintai saya? Oke, fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia sudah move on? Apakah dia mencintai saya? Oke, tanyakan dalam hati, apakah dia sudah move on dan apakah dia mencintai saya? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia sudah move on dan apakah dia mencintai saya? Kita akan lihat. Kartu 10 Pentacle sebenarnya menyimbolkan bahwa dia sudah move on dan saat ini dia menghabiskan cukup banyak waktunya dengan orang-orang terdekat, yaitu keluarganya ya. Jadi ini dia sudah move on dan lebih ke arah dia sudah melepaskan, termasuk melepaskan rasa cintanya kepada kita, karena cintanya saat ini adalah untuk orang-orang yang berada secara fisik di sekeliling dia ya. Ini memilih kartu tengah.
Kartu The Moon sebenarnya simbol dari sebuah proses. Hewan air berjalan ke darat, sedang terjadi sebuah proses perubahan, transformasi yang berada di dalam dirinya. Apakah dia sudah move on? Dia sedang proses move on. Apakah dia mencintai saya? Kartu The Moon menandakan dia masih mencintai saya. Suara-suara hatinya untuk mengatakan bahwa cinta kepada saya tetap kuat. Hanya saja dia sedang berproses untuk bisa move on ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Apakah dia sudah move on dan apakah dia mencintai saya? Jika dikatakan dia mencintai, saat ini dia lebih ke arah dia sudah melepaskan dan dia ingin memberikan cintanya kepada orang yang tepat. Dan itu mungkin bukan kita, karena kita sudah tidak bersama lagi dengan dia. Dia sedang memberikan cintanya kepada orang yang berada dekat dengan dia yang sudah dia pilih sekarang ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Pas prediksi 2 tahun. Oke, terima kasih dari Mesa Sensor. Tias Cuy, Libra, nomor 2 yang selalu setia dengan tarotku. Terima kasih Mas Lisnawati. Terima kasih banyak. Support channel tarotku selalu ya. Bantu share, bantu like, bantu subscribe video tarotku ya. Tarotku saya hadir dari Indah Libra. Terima kasih. Tarotku saya mau minta dibacakan. Apakah seseorang yang sedang aku pikirkan ini adalah seorang G? Oke, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati apakah dia seorang G. Sekali lagi tanyakan dalam hati apakah dia seorang G. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Memilih kartu paling kiri apakah dia seorang G? Kartu 10 SWOT sebenarnya kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan di kartu 10 SWOT atau 10 pedang menyimbolkan seseorang yang tusuk 10 pedang dari belakang. Di sini ada tempat yang ingin dia tuju. Sebenarnya dia ingin tidak menjadi seorang G, namun suara hatinya mengatakan memang dia adalah seorang G, yang ini lebih ke arah jawaban iya ya. Ini memilih kartu tengah, kartu koin dan cup lebih ke arah jawaban tidak, dan yang ini bukan G. Yang memilih kartu paling kanan, biarpun kita berusaha mengontrol, biarpun kadangkala secara hati ingin menegaskan bahwa dia tidak, namun yang ini juga ke arah jawaban iya ya. Ini dan ini iya, yang ini tidak ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Selanjutnya dari adik-adik, terima kasih Mas atas bacaannya. Mas tolong ya bacakan apakah dia masih mengguna-guna saya. Sebelumnya terima kasih Mas, semoga sukses selalu. Terima kasih. Kita akan baca apakah dia masih mengguna-guna kita ya. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia masih mengguna-guna kita? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia masih mengguna-guna kita? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah dia masih mengguna-guna? Kartu The Magician sebenarnya menyimbolkan sesuatu yang sifatnya instan, cepat, dan di sisi lain juga terhubung dengan sesuatu yang berada di alam tidak ada berubah menjadi alam ada. Dan jika ini dikaitkan dengan proses pengguna-guna, maka ini termasuk indikasi bahwa dia masih mengguna-guna ya. Ini yang memilih kartu tengah, kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya, dan di sini masih memegang dengan teguh bahwa itu memang sudah masih dilakukan. Minimal dia melakukan atau ingin melakukan itu, dan ini indikasi yang cukup kuat sebenarnya bahwa secara pikiran dia menginginkan itu dan mungkin saja memang masih dilakukan. Ini lebih ke arah iya ya. Ini yang paling kanan, dulu pernah dilakukan, mungkin saat ini sudah tidak. Yang ini lebih ke arah tidak, namun yang ini iya dan yang ini iya ya. Namun di sini sedikit punya indikasi jika dia masih merasa tidak adil dengan kita, masih ada potensi dia melakukan. Walaupun sebenarnya jika dia sudah melakukan dulu dan dia sudah berhenti, kemungkinan besar dia melakukan lagi ya kecil. Hanya saja jika dia belum berhenti, berarti ini juga punya indikasi bahwa dia masih melakukan, karena kartu Justice sebenarnya memutus apa yang sudah terjadi dulu dan tidak mengulanginya lagi. Namun jika dia merasa timbangannya berat sebelah, aku masih merasa ingin, aku masih merasa dikecewakan, dia mungkin melakukannya lagi, tapi potensinya jauh lebih kecil daripada yang dua ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari Sinta-Sinta, sukses selalu untuk tarotku. Thanks buat readingnya, sangat membantu. Terima kasih. Semoga bisa membantu readingnya. Aku mau tanya dong, apakah ada maksud terselubung dari perhatian yang dia berikan sekarang? Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana perasaannya yang sebenarnya terhadap saya?
Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Apakah ada maksud terselubung dari perhatian yang dia berikan sekarang? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah ada maksud terselubung dari perhatian yang dia berikan sekarang? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ada maksud terselubung dari perhatian yang dia berikan sekarang? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Kartu pedang dan tongkat banyak mengarah ke arah jawaban iya, dan di sini apakah ada maksud terselubung? Ada. Dan di maksud terselubung ini adalah sebenarnya ada beberapa hal yang dia nggak nyaman sama kita. Mungkin dia menginginkan sesuatu dari kita tapi kita menolaknya. Jadi dia berusaha memperhatikan untuk apa? Untuk kita mau memahami sebenarnya apa yang dia rasakan, apa perasaan yang ingin dia sampaikan. Karena ada sisi dimana dia selalu berusaha untuk mengalah pada kita, namun sebenarnya ada sesuatu yang dia inginkan dari kita. Dan di sini lebih ke arah dia merasa perasaannya yang tertekan karena ada sesuatu yang nggak bisa disampaikan. Jadi dia perhatian untuk kita mau membalas perasaannya ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini tidak ada perhatian apa-apa, walaupun sebenarnya secara perasaan dia sering merasa kosong, dia sering merasa kesepian. Dengan dia bisa memperhatikan kita, sebenarnya dia sedang belajar untuk memperhatikan dirinya ya. Ini yang memilih kartu kanan. Apakah ada maksud terselubung? Yang ini juga ke arah iya. Dia ingin meminta bantuan kita untuk membantu dia, mensupport dia untuk menghadapi problem-problem dalam hidupnya, khususnya secara emosional ya, supportnya ya. Ini yang paling kanan. Oke, kita akan lanjut lagi. Bagaimana perasaan sebenarnya terhadap saya? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, bagaimana sebenarnya perasaannya terhadap saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana sebenarnya perasaannya terhadap saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, bagaimana perasaan dia sebenarnya? Kartu The Fool sebenarnya menyimbolkan suatu hal yang seru, suatu hal awal mula yang menarik. Jadi bagaimana perasaan terhadap saya? Dia benar-benar merasa bertemu dengan kita, membuka suatu lembaran baru, membuka suatu hal baru, dunia baru bagi dia. Bisa dikatakan juga ini dekat dengan pengalaman terpesona atau jatuh cinta ya. Jadi perasaan sedang meluap-luap, ingin tahu kita lebih banyak, ingin menjelajah kehidupan bersama kita. Kurang lebih perasaan seperti itu yang sedang dialami terhadap kita ya. Ini yang memilih kartu tengah. Nah, di sini lebih ke arah dia ingin saling membantu dengan kita karena dia merasa mungkin ada masa di mana dia pernah terluka, dia pernah trauma, dan dia melihat gambaran itu di sisi kita. Dia ingin bisa bersama-sama bangkit dengan kita, dia ingin bisa bersama-sama melangkah dengan kita. Lebih ke perasaan ingin melangkah dalam hidup bersama-sama ya. Ini yang paling kanan. Kartu Page of Pentacles sebenarnya menyimbolkan sebuah langkah awal. Dia ingin bersama-sama dengan kita juga memulai sebuah langkah. Jika yang ini ingin maju bersama-sama, yang ini ingin memulai bersama-sama suatu hal yang nyata, dimana mungkin selama ini dia merasakan hubungan-hubungan yang dia bangun bukan sesuatu yang nyata, dan dengan dia mengenal kita, dia merasa saat ini adalah realita, ini adalah suatu hal yang nyata dalam hidupku, mungkin bisa bersama-sama melangkah bersama secara nyata ya. Lebih ke arah perasaan seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Mona Mani pilih 1, oke. Mohon maaf Mona, rahasia pilih 2, oke. Mengapa berubah pilih 3, oke. Ada 2 reply, terus lihat, oke. Ternyata pilih juga dari Dewi Kris. Hadir Mas Tarotku, bacaannya singkat dan mudah dimengerti. Sukses selalu Tarotku. Terima kasih. Thank you untuk readingannya dan terima kasih untuk semua ilmunya. Semoga makin sukses dan sehat selalu dari Agus Ahmad. Terima kasih. Helen Kiyoshi, 3 kakak, oke. Dari Novita Lydia. Kak, kalau baca tarot emangnya harus jaga energi dan semacam pembersihan cakra nggak sih? Karena ada channel sebelah yang bilang begitu. Nah, kembali lagi, membersihkan diri itu sebenarnya saat kita membaca kartu tarot secara otomatis kita mendengarkan problem-problem dari banyak orang. Sedikit banyaknya jika problem yang kita baca dari orang-orang lain memiliki pemicu juga di dalam diri kita, dimana jika kita juga memiliki problem yang sama, itu akan menimbulkan emosi kita juga untuk terpicu. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu dibersihkan.
Nah, namun jika kita sudah secara rutin bisa menguasai diri kita dengan baik dan tidak berlebihan membaca kartu tarot atau membaca orang terlalu banyak sehingga menumpuk dalam pikiran kita, yang penting adalah bagaimana kita menjaga perasaan dan pikiran kita tetap positif. Jaga energi ini lebih karena membaca kartu kita berpikir. Dengan kita berpikir, energi kita akan cukup terkuras. Nah, akan sangat baik jika kita juga menjaga energi kita cukup baik selalu ya, karena jika kita energinya terkuras karena kita lelah dalam pembacaan, itu juga akan mengurangi fokus kita dan bisa menurunkan akurasi dari pembacaan. Pembersihan cakra tidak wajib, namun jika kita melakukan pembersihan cakra dengan baik, ini akan mendukung kita. Dengan cakra-cakra yang baik, maka kondisi flow energi di tubuh juga baik, pikiran kita baik, fisik kita juga membaik. Cakra ini sebenarnya kalau tarotku boleh sekilas bercerita, ada 3 lapisan yang dipengaruhi oleh cakra: fisik, eterik, dan spirit. Membersihkan cakra secara fisik salah satunya adalah menjaga kebersihan tubuh, menjaga pola makan yang baik. Secara pikiran juga kita menjaga pikiran kita untuk bisa tetap jernih dan bersih. Di kondisi secara spirit, kita menjaga emosi kita, perasaan kita, dan getaran vibrasi kita untuk tetap positif. Mungkin seperti itu ya. Dari Novita Lydia, Kak, kalau beli kartu yang harganya murah itu apa ngaruh ke energi kartunya sih? Ada bedanya sama yang mahal, karena aku lihat di salah satu toko online ya, ada banyak promo buku bonus kartunya. Murah banget. Nah, sebenarnya memilih kartu tarot, yang penting kita gambarnya suka. Dan yang kedua itu adalah memang kartu tarot bukan kartu tarot contoh, di mana dalam satu deck tarot terdiri dari banyak jenis deck yang berbeda. Itu untuk contoh, tidak bisa digunakan untuk pembacaan karena patternnya atau pakemnya beda-beda. Kartu yang mahal atau yang murah sebenarnya berpengaruh sama hasil cetaknya, sama tahan lama tidak kartunya, karena biar bagaimanapun ya ini hanya kertas, tidak ada beda ke energi atau apapun, yang penting gambarnya jelas, itu yang pertama. Nah, kemudian rata-rata kartu dengan harga yang sedikit lebih tinggi itu adalah kartu dengan hak cipta resmi, bukan kartu yang sudah dicetak ulang, karena belakangan cukup banyak kartu tarot yang direprint atau diprint sendiri menyerupai kartu aslinya, namun hak ciptanya tidak dari perusahaan aslinya. Ini sama halnya seperti kita membeli sebuah buku, mau beli buku fotokopian atau buku yang asli. Nah, bedanya jika kita membeli yang asli, kita menghargai penciptanya yang sudah meluangkan waktu, pikiran, pengetahuan untuk membuat desain deck kartunya. Tapi membeli yang biasa pun atau yang tidak original pun sebenarnya tidak berpengaruh ke energinya ya. Hanya ke ketahanan kartu biasanya. Selanjutnya, kalau kartunya sudah rusak dibuang dengan syarat tertentu atau disimpan saja. Nah, ini tergantung pilihan hati. Kalau memang kita suka mengumpulkan, biarpun kartu sudah cukup lama, boleh dikumpulkan, disimpan. Tarotku sendiri menyimpan kartu-kartu lama, mungkin ada puluhan deck yang sudah rusak karena sering digunakan, itu juga disimpan saja. Namun jika ingin dibuang, tinggal dibuang saja, tidak ada syarat khusus untuk membuangnya ya. Dari Rindi Nautika, mantap tidak bertele-tele. Terima kasih, karena sebenarnya pembacaan tarot memang simple. Apalagi jika pertanyaan iya atau tidak. Kadangkala jika dibuat berbelit-belit atau terlalu banyak, akhirnya jauh dari poin pertanyaannya. Nah, itu tambah bikin pusing yang datang untuk membaca. Jadi kita harus tetap fokus kepada pembacaannya dan kepada pertanyaannya ya. Dari Nana Dia Ratnasari, terima kasih tarotku, channel ini keren luar biasa. Dukungan kami adalah dengan tidak skip semua iklan supaya pendapatan iklan AdSense-nya dapat dipergunakan untuk kemajuan channel ini. Terima kasih banyak. Dari Henilina, terima kasih Kak atas bacaannya. Amin amin ya Robi. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih banyak. Ini timeless nggak? Saya baru nemu channel ini. Kalau yang pembacaan request itu umumnya semuanya timeless. Yang tidak timeless adalah yang pembacaan harian, tapi sudah tarotku sementara ini tidak lakukan pembacaan setiap hari. Itu tidak tarotku lakukan. Di video-video lama ada pembacaan per hari, namun karena kurang efektif akhirnya tarotku lebih banyak membuat pembacaan request, dan yang ini semuanya timeless ya untuk yang request. Harga kartunya berapa ya? Harga kartu tarot bermacam-macam. Di toko-toko online mulai dari 50.000 itu sudah ada, namun untuk kartu-kartu original rata-rata dimulai sekitar harga 400.000 ya, karena juga terkena pajak masuk karena rata-rata dicetak di luar negeri. Kak, tarotku jadi pembaca tarot sudah berapa lama? Masih baru beberapa tahun yang lalu jadi pembaca tarot, dan sampai hari ini juga masih belajar terus ya. Oke, sudah semua komen-komennya. Terima kasih.
Untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini, bantu tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang sudah subscribe, bantu share video-videonya, bantu like video tarotku. Terima kasih.